kepada beliau saya persilahkan. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wala haula wala quwwata illa billah. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di Sentul ini yang perlu waktu dan energi khusus ya. Dan saya rasa tadi sudah melihat kita menyebutnya sebagai Kampung Wakaf Sentul. Insya Allah ini akan menjadi satu kegiatan yang menjadi satu percontohan lah bagaimana kita harus menjalani kehidupan yang berbeda dari yang sekarang umumnya kita jalani. Karena kita hari ini hidup di satu masa yang boleh dikatakan paling sulit dalam kehidupan umat manusia di zaman modern ini. Kita hidup di masa yang sulit karena kita hidup dilingkupi oleh bukan kebohongan. Jadi kalau orang mengatakan bahwa akan datang masa di mana Dajjal datang dengan membawa kebohongan, ya, yang air dibilang api, yang benar dibilang salah, yang salah dibilang benar, kita hari ini hidup lebih dari apa yang akan dibawa oleh Dajjal. Karena kita bukan hidup di bawah kebohongan, tapi hidup di bawah fiktif, di bawah sesuatu yang fiktif, yang khayal, yang tidak ada, tapi seolah-olah ada. Ya, jadi ini adalah kehidupan yang penuh dengan kebatilan. Nah, karena itu Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa belum pernah ada masa di dalam kehidupan manusia itu yang seburuk zaman ini, yang seberat zaman ini. Tapi pada saat yang sama, ini bermakna bahwa menjadi tugas kita untuk bertahan. Untuk bertahan dengan sekuat tenaga. Justru karena ini adalah keadaan yang sangat memerlukan kita untuk keluar dari atau mengatasi segala sesuatu yang fiktif, yang khayal ini, atau kita bisa menyebutnya penuh dengan sihir, ya. Dan sebetulnya resepnya sederhana. Allah SWT sudah mengatakan dalam Al-Quran, hadirkanlah yang hak, maka yang batil akan musnah. Nah, ini persoalan umat Islam hari ini, bahwa kita tidak menghadirkan yang hak. Ya, jadi hari ini boleh dikatakan umat Islam justru menundukkan dirinya sendiri, ya, mengikuti, mengasimilasikan dengan sistem yang serba fiktif ini, gitu. Nah, karena itu kita harus paham di mana kunci yang khayal ini. Nah, kunci yang khayal ini dimulai dari sesuatu yang mengendalikan kehidupan manusia hari ini, yaitu uang. Ya, jadi uang yang berarti itu adalah seluruh harta kita di zaman modern ini, itu dibuat menjadi sesuatu yang fiktif, sesuatu yang tidak ada. Ya, kalau kita mengenal apa yang kita sebut sebagai uang kertas hari ini, yang sebentar lagi ini juga sudah akan hilang, akan berganti menjadi sesuatu yang betul-betul tidak bisa kita lihat, yang kita kenal sebagai uang digital, mata uang digital, ya. Di mana orang bank sentral hari ini sudah mengatakan bahwa sebentar lagi uang kertas itu kiamat, bahwa sebentar lagi ATM itu kiamat, bahwa sebentar lagi harta itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul tidak kita lihat, tidak bisa kita pegang, ya kan? Nah, yang perlu kita ketahui adalah bahwa di balik tawaran seolah-olah semuanya menjadi serba mudah, di mana sekarang orang sudah mulai menyiapkan dengan sebuah chip, bukan hanya lagi pakai kartu plastik sebagaimana yang kita pakai hari ini. Nanti kartu plastik ini pun akan berganti menjadi chip yang ditempelkan mungkin di salah satu permukaan tangan kita, dan segala sesuatunya tinggal dengan chip ini. Kita bertransaksi, kita masuk jalan tol, kita masuk apartemen, kita masuk kantor, semuanya dengan satu chips yang kecil. Nah, tetapi yang harus kita pahami adalah ketika semuanya sudah dipadatkan dalam satu chips yang kecil ini, maka sepenuhnya kita dikontrol oleh sesuatu elit, ya. Jadi kalau masa ini ada yang mengontrol atau terkontrol, maka berarti ada yang mengontrol.
yaitu sekelompok elit kecil yang semuanya menggunakan tadi nadi kehidupan, dimulai dari mata uang gitu. Nah, karena itu kita harus bersiap untuk mengatasi yang serba fiksi ini adalah dengan menghadirkan kebenaran gitu. Dan kalau kita tahu bahwa jalan masuk fiktivisasi ya kehidupan ini ada alat tukar, maka yang harus kita hadirkan sebagai yang hak, yang real adalah melalui alat tukar. Itu sebabnya kita mengenalkan kembali mata uang dinar, dirham, dan fulus. Nah, tetapi kita perlu paham juga bahwa sebetulnya alat untuk bertransaksi itu bukan cuma emas, perak, dan fulus. Apa saja dalam kehidupan ini, sepanjang kita menerima, bersepakat bahwa itu adalah berlaku sebagai alat tukar, ya itulah yang diajarkan Allah SWT. Jadi, dengan model kehidupan yang katakanlah basisnya adalah riba ini, manusia menjadi hidup juga secara fiktif. Ya. Ada yang kaya, itu fiktif. Nggak ada orang kaya seperti hari ini yang begitu hebatnya seolah-olah memiliki harta yang disebut triliunan rupiah. Hartanya tidak ada. Begitu juga orang miskin. Hari ini orang dibuat miskin karena fiktif. Ya, sebetulnya tidak ada orang miskin. Bahkan Rasulullah dalam Al-Quran mengatakan, apakah kamu kaya atau kamu cukup? Tidak ada istilah orang miskin di dalam Al-Quran, kecuali fakir miskin dalam pengertian sebetulnya dia cukup. Nah, menjadi miskin sebagaimana yang kita definisikan karena dia tidak punya uang tunai. Gitu. Ya, jadi kehidupan seperti di kampung-kampung seperti ini makin hari makin miskin. Karena dia harus ada tunai untuk bayar sekolah, untuk bayar listrik, untuk bayar air, untuk bayar transportasi yang pada mulanya itu semua tidak diperlukan. Gitu. Ketika semua harta itu real, emas, perak, singkong, jagung, itu justru tidak memerlukan yang kita sebut harta tunai hari ini. Nah, dengan sekarang harta itu dibuat fiktif, menjadi apa yang kita kenal sebagai mata uang, kemiskinan menjadi ada di mana-mana. Gitu, ya. Karena orang kemudian tidak bisa lagi bersekolah kecuali dia punya uang cash. Tidak lagi bisa membeli sesuatu kecuali punya uang yang disebut cash. Dan dalam waktu sebentar, ketika uang kertas sudah tidak ada, apa yang dia punya? Ya. Orang kaya seolah-olah dia punya dalam bentuk data digital. Tapi orang-orang yang kita sebut hari ini miskin akan tidak memiliki apa-apa. Gitu. Nah, jadi terjadi sesuatu kehidupan yang di luar fitrah. Gitu. Nah, karena itu bagi kita adalah bagaimana kita sekarang kembali kepada fitrah, yaitu menghadirkan yang hak. Gitu. Dan untuk membuat kehidupan ini atau jalan masuk kita simple, ya kita mulai dari kembali kepada yang real. Gitu. Alat tukar yang real, emas, perak, tembaga, tapi juga beras, jagung. Jadi bisa dibayangkan ketika kita sudah bisa kembali kepada kehidupan yang diajarkan oleh Allah SWT, ya, tidak akan ada yang namanya orang miskin. Mungkin dia tidak punya uang tunai, tapi dia punya beras, atau dia punya jagung, atau dia punya kedelai, atau setidak-tidaknya dia punya tenaga dia, jasa dia, untuk dipertukarkan dengan apapun keperluan kehidupan. Gitu ya. Nah, jadi semua kehidupan hari ini basisnya riba, dan Allah SWT sudah menyatakan bahwa riba itu pasti musnah. Gitu. Dan kalau kita mau memahami bahwa kehidupan ini adalah fiktif, sebetulnya ada contoh yang sangat dekat hari ini dengan kasus para jenderal yang membuat skenario apa saja. Itulah contoh bahwa semua kehidupan ini adalah fiktif. Nah, beruntung ada orang yang menghadirkan yang hak, yaitu si brigadir siapa? Ini yang kemudian mengungkapkan apa yang terjadi Barada gitu. Ya. Nah, jadi itulah contoh bahwa ketika yang hak dihadirkan, maka seluruh yang fiktif ini runtuh dengan sendirinya. Nah, contoh lain bagi kita adalah bagaimana Nabi Musa.
mengatasi sihir dari Fir'aun sedemikian rupa yang membuat orang melihat ular, Allah SWT lemparkan rantingmu itu. Ya, walaupun itu sebatang kayu, ranting, tapi itu hak. Jadi ketika rantingnya dilemparkan, maka yang nyata kelihatan, yang hak. Bahwa ular-ular yang dibawa oleh para penyihir Fir'aun itu hanyalah fiktif belaka. Gitu ya. Nah, jadi saya rasa itu sebagai pengantar saja untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa lagi bertahan dengan dunia yang fiktif ini, yang ilusi ini. Jadi kita harus menghadirkan yang hak. Nah, di belakang pintu masuk dengan alat tukar ini, itu berarti adalah kita menghadirkan perdagangan untuk menjadikan the opposite, lawan dari riba, ya kan? Nah, di balik itu akan banyak hal, bahwa di sana perlu ada amr, bahwa di sana ada perlu penarikan dan pembagian zakat, bahwa kemudian akan ada pasar-pasar, kemudian akan ada perdagangan yang berjalan dan sebagainya. Lalu kenapa tanah wakaf diperlukan sebagai jalan kehidupan kita untuk kembali kita bisa spontan, ya? Karena hari ini, karena kita hidup di bawah fiksi, manusia kehilangan spontanitasnya. Karena kita semua sudah bergantung pada satu institusi yang diciptakan untuk memproduksi dan mempertahankan fiksi ini, yaitu yang disebut negara. Ya. Begitu terbiasanya kita, apa-apa listrik disediakan negara, ya kan? Jalan disediakan negara, bahkan untuk membersihkan sampah disediakan negara. Kita kehilangan spontanitas, kehilangan kemudian tidak berbuat apa-apa. Dia pikir sampah nanti ada yang bersihkan, toh kita sudah bayar pajak. Nanti jalan raya sudah ada yang ngurus, kita sudah bayar pajak. Sehingga kita tidak bisa hidup secara benar, secara normal. Nah, cara hidup normal adalah ketika kita berhimpun, kita meninggalkan cara hidup fiktif ini dengan ya tangan kita, kaki kita, tanah kita, karya kita. Nah, disitulah yang disebut keberkahan itu hadir. Ya, hari ini semua dicabut oleh Allah SWT. Tidak ada keberkahan dalam kehidupan. Gitu, karena ya kita hidup di bawah sistem yang haram, yang bermula dari riba, alat tukar, dan seluruh kehidupan yang dikendalikan olehnya. Itu hari ini sepenuhnya kita dikendalikan oleh sistem riba. Saya kira itu saja sebagai satu pengantar. Lebih banyak mungkin kita banyak tanya jawab untuk memudahkan kita dalam melangkah ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.